Materi kita hari ini adalah yaitu identitas trigonometri. Nah, pemahaman identitas trigonometri kita mulai adalah dengan menggambarkan segitiga siku-siku dengan sisi datar kita sebut X dan sisi tegak kita sebut Y dan sisi miring kita sebut R dengan sudut alfa. Nah, di dalam perbandingan trigonometri, adik-adik, yang pertama kita lihat adalah sinus alfa yang kita singkat sin alfa, yaitu sin alfa adalah sin demi. Maksudnya apa? Yaitu sinus alfa sisi depan dibagi dengan sisi miring, yaitu adalah Y per R. Nah, di mana inverse-nya adalah sepersin alfa, kita sebut sama dengan kosekan alfa, yaitu sama dengan R per Y. Selanjutnya, yaitu cos alfa, yaitu perbandingannya adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring, yang kita sebut dengan kosami, adalah X dibagi dengan R, di mana inverse-nya adalah sepercos alfa, yang kita sebut dengan secant alfa, sama dengan R per X. Untuk tangent adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping yang kita sebut dengan tan desa sama dengan Y per R, di mana inverse-nya sepertangent alfa sama dengan kotangent alfa sama dengan X per Y. Selanjutnya, agar lebih paham kita tentang identitas ini, kita ingat kembali yaitu dalil Pitagoras, di mana dalil Pitagoras adalah jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat, sama dengan kuadrat sisi miring. Nah, bagaimana kita menghubungkan ini dengan perbandingan trigonometri dengan konsep sisi yang ada? Jika persamaan ini kita bagi dengan R kuadrat sebagai sisi miring, maka kita perolehlah X per R kuadrat tambah Y per R kuadrat sama dengan 1. Di mana tadi kita peroleh bahwa X per R adalah cos, sedangkan Y per R adalah sinus. Maka kita perolehlah cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, jadi dari persamaan ini, jika kita ingin mendapatkan sinus kuadrat alfa, cukup pindahkan cos ke kanan, cos kuadrat alfanya, maka kita peroleh sin kuadrat alfa sama dengan 1 kurang cos kuadrat alfa. Sedangkan kita ingin mendapatkan cos kuadrat alfa, cukup pindahkan sinus, maka kita perolehlah cos kuadrat alfa sama dengan 1 kurang sinus kuadrat alfa. Nah, untuk identitas pertama dari hubungan cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1, udah kita temukan, Dek. Sekarang, untuk yang kedua, jika persamaan dalil Pitagoras tadi kita bagi dengan X kuadrat, maka ingat X kuadrat bagi X kuadrat 1 tambah Y per X kuadrat, R per X kuadrat. Nah, kita tahu tadi Y per X itu apa? Yaitu tangent. R per X itu apa? Yaitu secant. Maka dapatlah kita peroleh hasilnya 1 tambah tangent kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa. Jika kita ingin mendapatkan tangent kuadrat saja, cukup pindahkan 1 ke kanan, Dek. Jadi kita peroleh tangent kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa kurang 1. Selanjutnya, apabila kita ingin mendapatkan 1 saja, cukup pindahkan tangent ke kanan. Jadi 1 sama dengan secant kuadrat alfa kurang tangent kuadrat alfa. Nah, ini bagian yang kedua, Dek, untuk identitas mendapatkannya. Sekarang untuk yang ketiga, jika persamaan dalil Pitagoras tadi kita bagi dengan Y kuadrat, maka kita perolehlah X per Y kuadrat tambah 1 sama dengan R per Y kuadrat. Nah, di mana X per Y adalah, yaitu apa tadi, Dek? Kotangent tambah 1, ya kan? Jadi kotangent kuadrat tambah 1 sama dengan R per Y apa tadi, Dek? Adalah kosekan. Jadi kosekan kuadrat alfa. Jadi kita perolehlah kotangent kuadrat alfa tambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Kalau ingin kita mendapatkan kotangent saja, ya cukup pindahkan 1 ke kanan, Dek. Maka kita peroleh persamaan ini.
Kotangin kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa kurang 1. Jika satunya aja kita mau ambil, cukup pindahkan kotangin. Nah, ini dia. Contoh yang pertama sekali, Dek. Nah, ini dia. Contoh yang paling sederhana sekali. Nah, dari contoh ini akan kita lihat, misalkan, jika P kurang P sin kuadrat X sama dengan 2. Q kurang Q cos kuadrat X sama dengan 2. Ditanya, berapakah 1/P tambah 1/Q? Oke, sederhana saja deh. Langkah pertama, dari P ini kamu keluarkan saja. Kita buat begini. Jadi 1 kurang sin kuadrat X sama dengan 2. Nah, kita tahu bahwa 1 kurang sin kuadrat itu apa, Dek? Yaitu adalah, apa tadi 1 kurang sin kuadrat? Adalah cos. Berarti P cos kuadrat X sama dengan 2. Dapat kita cos kuadrat X sama dengan 2 per P. Nah, selanjutnya Q-nya kita keluarkan. 1 kurang cos kuadrat X sama dengan 2. 1 kurang cos kuadrat tadi apa, Dek? Yaitu sinus. Berarti Q sinus kuadrat X sama dengan 2. Nah, kita perolehlah sinus kuadrat X sama dengan 2 per P. Nah, kita hubungkan pertanyaannya, Dek. Ya, kita hubungkan pertanyaannya. 1/P tambah 1/Q. Maka kita perolehlah, yaitu 2 per P, 2 per Q. Sorry ya, ini kita buat 2 per Q. Nah, jadi apabila cos kuadrat X tambah sin kuadrat X. Nah, berarti kan 2 per P tambah 2 per Q. Duanya kita keluarkan, Dek. Kita buat begini. 1/P tambah 1/Q. Nah, udah. Kita tahu bahwa cos kuadrat itu apa? Tambah sin kuadrat adalah 1 sama dengan 2 1/P tambah 1/Q. Maka berapa kita peroleh hasilnya, Dek? Dapatlah, duanya kita bagi kemarin ya. Jadi 1/2 sama dengan 1/P tambah 1/Q. Nah, dapat hasilnya, Dek. Bagaimana menghubungkan identitas-identitas trigonometri pada pemahaman soal-soal yaitu yang berhubungan dengan UTBK dan persiapan kamu, Dek. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya, Dek. Nah, dengan pemahaman lagi yang lebih matang lagi, kita coba lihat dulu. Ya, kita perhatikan dulu soal ini, Dek. Nah, yaitu SIMAK UI tahun 2011. Jika X adalah sudut lancip dengan tangin kuadrat X sama dengan 1/B dan memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X kurang 8 sin kuadrat X sama dengan 2 cos kuadrat X kurang 5. Maka nilai dari 2B sinus X berapa? Nah, langkah yang pertama, apa yang kita lakukan, Dek? Nah, langkah yang pertama adalah, yaitu di mana kita gambarkan dulu hubungannya ini, ya. Hubungannya ini 2 sinus kuadrat X kurang 8 sinus X sama dengan, nah, karena pertanyaannya dalam sinus, maka cos kuadrat kita rubah saja dalam sinus. Itu 2 cos kuadrat apa tadi? 1 kurang sin kuadrat X kurang 5, gitu deh ya. Nah, dari sini kita peroleh 2 sinus kuadrat X kurang 8 sinus X sama dengan 2 kurang 2 sinus kuadrat X kurang 5. Pindahkan kemari, jadi 4 sinus kuadrat X. Ya. Nah, ini kan udah 4 deh ya. Ini minus 8 sinus X. Dan ini kan 2 kurang 5 kan minus 3 deh. Langsung pindahkan saja. Jadi kita perolehlah, yaitu ini kan minus 3 jadi tambah 3 sama dengan 0. Oke, dengan mengingat faktorisasi, Adik, maka kita peroleh
hasilnya adalah, ya ingat 2 sin X. Nah kita buat begini deh, 2 sin X sama dengan 0. Ayo, berarti 2 kali 2 udah 4. Supaya di plus 3, berarti harus bertanda sama, minus, minus. Kan gitu deh ya. Nah, supaya dia minus 8, berarti ini 2, ini di sini minus 3, di sini minus 1. Nah, dari sini kita perolehlah sinus X sama dengan setengah D, dan sinus X sama dengan 3/2. Yang pasti ini nggak memenuhi ya, tidak memenuhi karena nilai maksimum dari sinus sendiri adalah 1. Nah, selanjutnya bagaimana kita menghubungkan ini dengan tangen kuadrat? Nah, sekarang gini deh, kita lihat tangen kuadrat X kan, tangen kuadrat X kan identik dengan, kalau tangen kuadrat X sama dengan 1/B, maka tangen X sama dengan 1/akar B. Ayo, kita gambarkan segitiganya deh. Kita gambarkan segitiganya dengan sudut X, berarti 1/akar B. Dengan menggunakan dalil Pitagoras, maka kita peroleh deh ini akar dari 1 tambah B. Oke, selanjutnya deh sinus X. Sinus X sama dengan setengah. Kita gambarkan dia segitiganya. Kita gambarkan segitiganya. Sinus berarti 1, ini 2, berarti akar di 3 dengan sudut X yang sama ya. Nah, jadi dari sini jelas deh, ini 1, ini akar B, akar 3. Berarti bisa kita ambil kesimpulan, akar B sama dengan akar 3. Maka dapat kita B sama dengan 3. Nah, jadi dari sini, maka kita lihat 2B sinus X. Kan pertanyaannya ini deh, 2B sinus X. Berarti apa? 2 kali 3 kali sinus 1/2. Coret aja. Berarti sama dengan 3. Dapat apa deh? B. Nah, itu dia. Contoh SIMAK UI 2011. Nah, kita lihat lagi yang berikutnya deh, adalah UM-UGM 2015. Bagaimana kita mendapatkannya ini? Nah, jika sinus theta sama dengan 1/A kurang 1/B dan cos theta sama dengan 1/A tambah 1/B, ditanya, maka A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kita perhatikan aja deh. Pertanyaannya kan dalam bentuk kuadrat, sementara yang diketahui kan tidak dalam bentuk kuadrat. Jadi caranya yang pertama, ini kita kuadratkan saja deh. Sinus kuadrat theta, ya, ini berarti 1/A kurang 1/B kuadrat. Dengan menyamakan penyebutnya, sin kuadrat theta sama dengan, yaitu B kurang A per AB kuadrat. Maka kita peroleh ini deh, yaitu B kuadrat kurang 2AB ditambah A kuadrat per A kuadrat B kuadrat. Nah, selanjutnya untuk cos theta langsung aja. Cos kuadrat theta berarti ini apa? 1/A tambah 1/B kuadratkan aja deh. Berarti dapat cos kuadrat theta, ya. Ini adalah B ditambah A per AB kuadrat. Nah, jabarkan aja. B kuadrat tambah 2AB tambah A kuadrat per A kuadrat B kuadrat. Nah, dari sini bisa kita lihat, hubungkan penjumlahan. Kalau saya katakan ini persamaan pertama deh. Ini yang kedua. Kita jumlahkan 1 ditambah 2. Ingat, berarti sin kuadrat tambah cos kuadrat. Jadi sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan, ini jumlahkan deh karena penyebutnya sudah sama, berarti B kuadrat 2B kuadrat. 2B-nya minus dan plus habis deh ya. Tambah 2A kuadrat per A kuadrat B kuadrat. Nah, ini sendiri kan 1 deh. Ya, ini sendiri kan 1 ya. 1 sama dengan 2-nya kita keluarkan. Saya buat begini deh. Sama itu ya. Per A kuadrat
B kuadrat. Dah, selanjutnya ini kalikan ke samping, Dek. A kuadrat B kuadrat sama dengan 2 A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ingat pertanyaannya, Dek. Berarti tinggal apa? Jadi dapatlah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat per 2. Apa hasilnya, Dek? Yaitu adalah B. Oke, terima kasih adik-adik atas semua perhatiannya. Kamu latih, semoga kamu sukses dan makin paham. Dan cari sumber-sumber soal yang berikutnya. Sampai ketemu di topik berikutnya. Pesan saya, jangan lupa like, subscribe, dan yang penting kamu berjuang, kamu sukses.